Sejumlah ibu rumah tangga di Cilincing, Jakarta Utara mencurahkan isi hatinya pada Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, mengenai judi online yang kini menjadi petaka di keluarganya. Suami saya sendiri, karena dia mengalami seperti itu. Dari rumah tangga saya yang kehidupannya normal, biasa aja. Satu persatu, para wanita ini membuka diri tentang perubahan sikap suami atau anak-anak mereka akibat judol. Mereka menangis karena tak tahu harus bagaimana mengatasi masalah ini. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bahwa transaksi judol di Cilincing tertinggi di Jakarta. Mutia meminta maaf pada masyarakat, apalagi di kementeriannya ada sejumlah anak buahnya yang justru melindungi bandar judi online. Sebuah pengkhianatan yang membuat Mutia tercekat saat berbicara di hadapan para ibu rumah tangga ini. Perempuan dan anak. Karena itu saya ingin mengajak ibu-ibu semua. Kalau di Kemkom Digi aja alatnya terbatas. Itu pun seperti yang mungkin ibu bapak lihat kemarin. Saya juga minta maaf ibu bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih, ya. Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak PJ Group, saya ketemu dengan ibu-ibu. Karena alat saja, alat saja, secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup. Karena kami tidak bisa menjangkau rumah-rumah tangga. Para warga masyarakat Kelurahan Sember Barat. Mutia berjanji akan memperbaiki sistem aduan agar masyarakat bisa dengan mudah melaporkan kasus judol. Kemkom Digi juga akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah judi online dan pinjaman online yang menurut Mutia sudah menjadi wabah. Utamanya di Kelurahan Sember Barat. Terima kasih kepada Ibu semuanya. Dari Jakarta, Faris Noval, Victor Ardiansyah, TV One mengabarkan. Kita berharap sekali dari acara ini terkait pencegahan dan penanganan judi online di lingkungan sekolah. Judi online yang terus meningkat beberapa tahun terakhir jelas menebar kekhawatiran di masyarakat. Judi online tidak hanya menjadi candu, bahkan menelan korban jiwa. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberantas judi online di Indonesia. Hingga November 2024, Kemkom Digi dan OJK telah memblokir sebanyak 10.000 rekening bank yang terafiliasi judi online. Dalam pertemuannya dengan OJK, Menkom Digi Mutia Hafid menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas keuangan ilegal, khususnya yang berkaitan dengan judi online. Tidak sampai di situ, untuk memberantas judol, Menkom Digi juga bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin membahas komitmen penanganan judi online. Dengan semakin menjamurnya fenomena judi online, pemberantasan judol sampai ke akar-akarnya menjadi salah satu hal yang paling dinanti oleh masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Iya, ini fenomena yang kalau kita lihat sebenarnya fenomena lama, sering terjadi tapi makin mengakar dan makin luas. Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber KB. Pemirsa sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi, ada Bang Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Pagi. Nanti kita akan coba lihat data-data analisa dari beliau ya, Put ya. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami, ada Bang Abraham Srijaya, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mau ke Bang Ardi terlebih dulu, Bang. Kalau kita lihat nih, oke, ini bisa kita katakan kan, ini bukan kasus baru, ini kasus lama gitu kan. Udah ribuan bahkan jutaan situs sudah diblokir oleh Kominfo dulu, bahkan hingga saat ini Komdigi juga per hari udah mencapai 18.000 situs ataupun konten yang juga diblokir. Tapi nampaknya tumbuh satu, mati satu, tumbuh 1.000 nih Bang. Seperti apa? Ini kan sesuatu fenomena yang
sebetulnya kita harus antisipasi ya sejak era digital ya. Bahkan 2013 saya masih ingat tuh kita udah punya kajian ya, pembuatan laporan ya di Kemenko Polhukam tuh terkait juga ancaman-ancaman yang akan muncul ya, termasuk salah satu fenomena ini judi online. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Brasil itu juga sekarang sudah menjadi persoalan besar ya. Jadi masalah judi online ini bukan hanya fenomena di Indonesia tapi sampai seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang ya, yang ekonominya juga sekarang lagi mengalami kontraksi ya. Itu pasti akan muncul fenomena itu karena orang perlu sumber dana ya yang mudah, ada iming-iming seperti itu. Dia cari yang mudah, jalan pintas itu tanpa berpikir panjang. Akhirnya terlihat muncullah judi online. Nah, habis judi online susah duit, apalagi dia cari kan? Berikutnya kita udah tahu ceritanya kan. Nah itu. Pinjol akhirnya. Itu. Tapi sesulit itukah Bang untuk memberantas ini? Kalau kita orang awam kan melihat kan sudah ada OJK, PPATK, sebenarnya gampang ya memblokir gitu. Kenapa sekarang malah meningkat angkanya setiap tahun? Itu kan baru sumber duitnya. Alur peta sumber duitnya kelihatan. Tugasnya intelijen keuangan kan, PPATK. Tapi yang jadi masalah, server permain judi online-nya kan nggak ada di sini. Itu ada di luar negeri. Nah itu sulit kita berantas. Sulit. Ada aturan Karena hukum di negara lain, di mana kita belum tentu punya perjanjian bilateral untuk mengusut ke sana. Ada juga kalanya judi ini adalah sumber pendapatan bagi negara. Ini jadi negara di mana server itu berdomisili. Yang dilegalkan di sana. Dilegalkan. Nah ini juga menjadi persoalan. Nah sekarang bagaimana kita membangun semacam kemitraan ya, aliansi secara bilateral, mungkin multilateral, secara mungkin ASEAN ya, untuk bisa menghentikan alur ini. Nah itulah mungkin tugas pemerintah yang sekarang itu untuk mencari jalan bagaimana ini bisa dibangun kerjasama antar negara ini. Ya. Oke, tapi kan saya mau langsung ke Bang Abram. Bang Abram, kalau Anda lihat betulkah kemudian ini memang masalahnya karena harus ada komunikasi bilateral untuk kemudian membahas hal ini dan juga memberantas hal ini. Karena lagi-lagi kita tentunya nggak mau ya yang tertangkap di sini sudah susah payah pemerintah memberantas judi online. Tapi yang ditangkap hanya ibaratnya kerucuk-kerucuknya saja. Ini puncak kakapnya justru akarnya belum tercabut gitu ya. Itu dia Bang, monggo Bang. Ya, pertama-tama saya harus sampaikan dulu bahwa sebelum Bapak Presiden berangkat kemarin, beliau telah menyampaikan untuk seluruh instansi, mulai dari BIN, Kejaksaan, Kapolri, Komdigi, dan lain-lain untuk bersatu padu untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan judi online ini secara menyeluruh. Dan yang kedua memang judi online ini di Indonesia khususnya itu menyasarnya menengah ke bawah. Jadi bukan menengah ke atas, menengah ke bawah, servernya di luar negeri. Polisi, aparat penegak hukum kita pasti memiliki kesusahan untuk dapat mengejar sampai di luar negeri karena sudah beda teritorial. Namun kami dari Komisi 1 juga mendorong agar kita membuka hubungan kerjasama internasional. Tapi problemnya adalah belum tentu pihak yang sebelah sana mau. Kenapa? Karena di tempat mereka itu legal, contohnya di Kamboja. Di Kamboja itu kalau misalnya kita punya izin license kasino, mereka bisa beroperasi dengan legal, termasuk mengoperasikan judi online yang lingkup wilayahnya bukan hanya di Kamboja, tapi di seluruh dunia. Maka dari itu tentunya ini bukan hal yang mudah untuk memberantas tuntas. Itu menurut saya adalah keniscayaan, tapi kita bisa melakukan pencegahan semaksimal mungkin itu bisa dilakukan. Nah, cara-cara yang kami kemarin sempat sampaikan adalah agar seluruh instansi ini bekerja sama, termasuk melaksanakan arahan Bapak Prabowo. Contoh, mulai dari PPATK, dari OJK membuat kerjasama dengan Komdigi kemarin, dengan cekrekening.id kalau nggak salah, untuk bisa mengecek rekeningnya, payment gateway. Lalu juga dari Komdigi sendiri harus dibuat aturan yang updated terkait pemblokiran situs ini. Karena pemblokiran situs ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Komdigi, tapi pihak Kepolisian Republik Indonesia juga harus dapat melakukan pemblokiran. Karena selama ini mereka hanya melakukan portal aduan instansi di mana Polri hanya melaporkan kepada Komdigi. Ini website ini yang terindikasi bermuatan negatif, lalu Komdigi memverifikasi dan diblok. Tentunya itu tidak efisien. Perlu dibuat dashboard bersama antara Polri dan Komdigi sehingga semua pihak dapat ikut mengawasi.
dan harus dibuat peraturan formilnya yang jelas. Baik. Gitu mungkin dari Baik. saya. Ya. Bang Abraham, tadi kan Anda bilang ya, maksudnya di negara tertentu itu legal. Nah, kita agak sulit nih untuk memberantasnya. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Tapi pertanyaannya, ini tersangka judi online ini justru ada internal dari Komdigi sendiri. Malah justru yang harus memberantas mereka yang memelihara website-website judi online ini. Nah, menurut Anda ada yang salah nggak sih dengan sistem mungkin di pemerintahan ataupun di Komdigi sendiri? Iya, kalau misalnya Komdigi tentunya sedang melakukan perbaikan. Kita melihat betul Bu Menteri kita sedang melakukan restrukturisasi secara menyeluruh ya. Namun memang menurut saya sebelum dipegang Bu Menteri ini ada banyak kesalahan secara struktural maupun secara formilnya, banyak sekali yang dilanggar. Ya, bukan hanya terkait dengan tes seleksi anggotanya, namun juga tata caranya juga ngawur, tata cara pemblokiran situs. Misalnya contoh yang dikatakan tenaga ahli yang orang luar dapat melakukan pemblokiran, ini tentunya sudah melanggar ya, tentunya sudah salah. Nah, perlu ditarik tahu pada pihak kepolisian perlu mencari tahu, kan di situ disebutkan ada kantor satelit, kantor di luar Kemenkominfo ya. Saya sebutkan Kemenkominfo karena dulu Kemenkominfo, ada kantor satelit namanya. Kantor satelit ini siapa yang buat, siapa yang mendanai, isinya siapa saja, apakah ada sipil di situ. Nah, juga perlu dicek. Ini data ini dari Kemenkominfo berangkat ke kantor satelit ini melalui apa? Karena ini kan mobile. Ya kan, dikirim melalui apa? Apakah melalui portal WhatsApp atau melalui Telegram atau melalui email? Itu akan ketahuan. Terus setelah di kantor satelit, apakah pemblokirannya di kantor satelit atau pemblokirannya itu dikembalikan ke Kemenkominfo lagi? Kalau dikembalikan ke Kemenkominfo lagi, berarti yang blokir Direktur Jenderal, Dirjen, atau Direktur Pencegahan. Nggak mungkin Direktur Pencegahan sama Dirjen Aptika ini nggak tahu. Tapi kalau diblokir di kantor satelit, ya ini berarti kan sudah salah besar secara aturan ya, karena aturannya yang memblokir itu adalah Dirjen Aptika. Nah, ini yang perlu diusut tuntas. Kita harus mencari siapa intelektual dadernya, siapa ini otak di belakangnya ini, hingga bisa beroperasi begitu bebas di sini. Karena tidak mungkin dong, sekarang saya mau melakukan pemblokiran. Dugaan Terus Anda saya siapa, Bang Abraham? Kenapa? Dugaan Anda siapa, Bang, kalau begitu? Dugaan saya adalah, ini dugaan saya yang terlibat ya, saya bilang terlibat itu dalam berarti tentunya ada presumption of innocence. Saya nggak bisa mengatakan, oh ya dia bersalah. Yang terlibat, yang harus diperiksa, itu mulai dari Direktur Pencegahan ke atas itu harus diperiksa semua. Kenapa? Direktur Pencegahan, Dirjen Aptika, berikut mantan Menkominfo juga harus diperiksa. Terlepas dia salah atau nggak salah, itu wajib diperiksa. Kenapa? Karena untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, untuk memberikan penjelasan bagaimana struktur yang benar di Menkominfo ini harus dijelaskan. Juga harus dijelaskan juga SOP-nya bagaimana gitu loh. Karena nggak bisa mengatakan anak buah doang yang diperiksa, nggak bisa. Tenaga ahli yang ditangkap itu tenaga ahli menteri. Jadi itu menterinya juga harus diperiksa. Ya, sampai di sana Ya, dulu, masih. Bang Abraham. Oke, nanti saya ingin ke Bang Ardi. Apakah betul seperti yang disampaikan? Tata cara pemblokiran situsnya pada era kepemimpinan menteri sebelumnya ngawur. Dijawabnya nanti ya, Bang. Sesaat lagi, usai jeda.